barang itu sudah sangat luar biasa dong sekarang ya. Sudah tembus kurang lebih 9M. Ya, itu omsetnya saya. Omsetnya. Sampaikan ke buyer yang memang mengambil hasil saya bahwa saya mau untuk nama Kaimannya tidak dihilangkan. Iya. Karena saya biar anak ada asli, brand-brand daerah ya, biar asli saya tidak Kaiman. berpikir untuk harus seperti apa, tapi saya berpikir untuk bagaimana Kaiman itu bisa dikenal oleh dunia. Sahabat Aspeksindo, kita lanjutkan podcast kita bersama Bang Slamet. Beliau ini sangat memberikan jawaban lah terkait dengan bahwa ya orang-orang timur itu bisa juga kok memanfaatkan seluruh potensi yang ada. Buktinya hari ini beliau bisa menjadi salah satu pemain di pasar ekspor perikanan yang mungkin memang ya di Papua Barat ini pemainnya belum terlalu banyak, baru 4 perusahaan eksportir ya Bang ya. Nah seperti apa Bang inspirasi itu sehingga Abang kemudian tergerak gitu loh untuk masuk di wilayah ini? Baik, ini satu hal yang memang paling tidak potensinya kita di sana itu adalah perikanan. Saya melihat bahwa potensi perikanan ini sangat dan harus dikembangkan. Sehingga di situ saya menjadi salah satu tokoh pemuda yang berpikir bagaimana caranya untuk saya bisa ada di dunia itu. Masalahnya, setiap hari saya buka pintu rumah yang saya lihat laut. Ini yang menjadi inspirasi saya. Apa tinggal di daerah pesisir berarti? Iya. Ini yang menjadi inspirasi saya untuk membangun satu perusahaan. Kenapa? Yang saya pikir kenapa harus orang lain yang bisa mengelola hasil perikanan yang ada di kabupaten itu. Kenapa saya tidak bisa? Siap. Dari situlah saya terinspirasi dan mulai saya membangun satu perusahaan dengan modal seadanya. Oh modal seadanya? Maksudnya modal seadanya berapa? Awalnya saya punya modal cuma 10 juta 10 untuk juta membangun ya? perusahaan itu. Oke. Hanya modal 10 juta? Modal 10 Sekarang juta. omsetnya berapa? Sekarang kalau omset dalam bentuk bangunan dan peralatan itu sudah 9 miliar. Sudah 9 miliar ya? Ya. Dengan perputaran tadi ya? Saya coba hitung-hitung, ya kurang lebih sekali kirim 800 juta. Ya. Setiap minggu. Itu yang tadi saya bilang 9 miliar itu bangunan dan peralatan. Artinya bangunannya udah omset-omset berupa barang itu sudah sangat luar biasa dong sekarang ya. Sudah tembus kurang lebih 9M. Ya, itu omsetnya saya. Omsetnya. Kalau dari hasil penjualan saat ini ya itu per minggu paling sedikit 500 juta. 500 juta per minggu paling sedikit. Ya. Berarti sebulan bisa 2 miliar. Ya. Ya dengan pemain baru sangat luar biasa lah ya. Mungkin belum nggak Pak ya? Nah Bang, ini kan tentu pengen dong mengembangkan bisnis ini lebih besar lagi ya kan. Dan tentu pengen mengajak lah mungkin anak muda yang lain ataupun pemerintah daerah. Kebetulan ya apalagi Kaimana ini adalah bendahara umum Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir ya, Aspeksindo ini. Mungkin ada harapan-harapan yang ingin disampaikan di Aspeksindo sebagai wadah besar atau rumah besar teman-teman Pemda yang punya pesisir dan kepulauan. Apalagi sektor ini kan sektor yang sebenarnya masih sangat sepi lah, tanda petik sepi itu ya kita lihat faktanya. Pemain-pemain di sektor maritim ini kan belum terlalu banyak. Artinya memaksimalkan potensi alam kita yang 2/3 adalah laut itu belum terlalu masif. Kalau saya pikir ya, alhamdulillah hari ini Bupati Kaimana beliau adalah salah satu pengurus Aspeksindo. Ini merupakan satu kebanggaan untuk kami. Dengan itu mungkin ya satu saat Aspeksindo ini ada di Kaimana lah. Gitu, Oke, siap. Untuk bisa berkolaborasi dengan kami perusahaan-perusahaan yang ada di sana ataupun dengan pemerintah daerah di sana. Sehingga
ke depan pemerintah daerah maupun kebetulan bupatinya kita ini kami adalah salah satu bendahara umum Iya, atau salah satu betul. pengurus Petinggi di petinggi di Ekspesindo. Ini satu hal yang memang luar biasa. Saya yakin dan percaya beliau akan membawa Ekspesindo ini akan menuju ke Kaimana, sehingga pengembangan potensi kemaritiman dan pariwisata maupun potensi kelautan dia bisa menjadi satu hal yang sangat baik dan luar biasa. Siap Bang. Saya sangat terinspirasi tadi dari berangkat 10 juta modal awal, sekarang berjalan 3 tahun sudah menembus omset kurang lebih 9 miliar. Luar biasa. Mungkin ada strategi baru untuk lebih gede lagi perusahaan ini? Apa yang dibutuhkan? Mungkin dari pemerintah atau ya bocoran-bocoran lah dari PT Elitism ini? Paling tidak untuk pengembangan ini ya, ini saya kasih tips saja. Untuk peningkatan PAD-nya Kabupaten Kaimana, khususnya Kabupaten Kaimana atau daerah pesisir manapun yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah perikanan. Di perikanan ini banyak hal yang memang harus bisa diangkat. Pemerintah daerah tinggal, kalau untuk masalah pasar saya pikir tidak ada masalah. Oh, pasar nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Kalau untuk khusus Kabupaten Kaimana untuk masalah pasar tidak ada masalah. Kalau memang pemerintah daerah dia bisa mengembangkan, kebetulan di sana kita ada satu tempat yang memang punyanya pemerintah daerah. Ini kalau di sana untuk dikembangkan, pemerintah daerah itu mau untuk mengembangkan hasil perikanan, tidak usah lagi memberikan kepada orang lain untuk menggunakan, tapi bentuklah perusahaan daerah. Oh iya. Khususnya di bidang perikanan. Perusda itu ya? Ya, perusahaan daerah. Ini kenapa? Ini untuk peningkatan PAD-nya kita. Betul. Ya. Untuk masalah pasar bisa komunikasi dengan kami yang sudah ada beberapa perusahaan yang ada di Kaimana untuk bisa membuka akses itu. Oke. Berarti ini sekaligus. Masalahnya, iya. di Kabupaten Kaimana itu nelayan itu kurang lebih 2.000 sekian. Hampir 3.000 orang. Hanya 3.000 orang. Itu termasuk sedikit apa banyak sih? Kalau menurut saya daerah sekecil kita itu sudah banyak. Sudah banyak ya. Iya. Kita untuk hasil perikanan sendiri dalam 1 bulan itu memang belum banyak sih, tapi mungkin sekitar hampir 800 sampai 1 juta ton per bulan. Karena ada beberapa perusahaan di sana, ada 7 tadi yang saya sampaikan. Berapa ton sebulan? 20, tunggu saya hitung dulu ya. Iya. 36 kontainer dikalikan dengan 18 ton. Itu baru satu perusahaan. Ada perusahaan di sana agak besar satu. Itu khusus ikan ya? Itu ikan. Gede dong. Ya? Gede dong. Wih, sangat gede. Itu baru satu perusahaan. Perusahaan yang lain diikutkan dengan dia mengirim bisa 3 sampai 5 kontainer per bulan. Kalau seandainya itu dimanfaatkan baik oleh pemerintah daerah, ini PAD-nya kita akan naik 300%, bukan cuma 100 atau 200%. Yang punya perusahaan yang tadi itu, yang bergerak di bidang apa tuh? Itu tadi ekspor juga ya? Dia belum ekspor. Dia kirim ke mana tuh? Sampai puluhan? Rata-rata mereka masih sampai Surabaya, ngirimnya sampai Surabaya, nggak tahu sampai ke situ kemana. Tapi perusahaan ekspor itu ada perusahaan yang sudah punya grade. Yang tadi saya bilang. Berarti yang tadi itu hanya ngirim ke suplai kali kebutuhan di Jawa ya? Jadi yang lebih ini lagi tuh hasil perikanan yang kita punya di sana keluar sampai di Surabaya ataupun Jakarta itu sudah jadi barangnya Surabaya atau Jakarta. Iya. Kecuali barangnya saya. Kaimananya hilang, Papuanya hilang ya? Kecuali barangnya saya. Jadi sampai hari ini di dataran Cina sana mereka sudah tahu bahwa perusahaan Elitism itu adalah perusahaan yang ada di wilayah Kaimana. Jadi saya sampai hari ini sampaikan ke buyer yang memang mengambil hasil saya bahwa saya mau untuk nama Kaimananya tidak dihilangkan. Karena saya biar anak ada asli, brand daerah ya, biar asli saya tidak Kaimana. berpikir untuk harus seperti apa, tapi saya berpikir untuk bagaimana Kaimana itu bisa dikenal oleh dunia. Oke, luar biasa. Berarti sampai hari ini belum butuh modal dong untuk pengembangan perusahaan? Untuk saat ini belum. Belum ya, berarti modalnya cukup ya?
Insya Allah masih cukup. Oke, luar biasa. Sama Aspeksindo, kita akan kembali di podcast Aspeksindo selanjutnya yang akan mengupas tuntas berbagai inspirasi-inspirasi di sektor maritim kita. Salam Aspeksindo, satu laut, sejuta manfaat. Kita bareng-bareng, Bang. Salam Aspeksindo, satu laut, sejuta manfaat. Ayo, Bang, diminum, Bang. Pesisir Nusantara, hamparan kilau Katulistiwa, membentang samudra yang kaya, cintai segenap jiwa dan raga. Mari bersama kita syukuri anugerah Tuhan yang sejati, dengan senyum ibu pertiwi, gelombang semangat membara di hati. Aspeksindo mengabdi untuk Nusa dan